di pertandingan kontra Filipina. Sintayong selaku pelatih sudah memastikan bakal memainkan Verdong di pertandingan terakhir kualifikasi Piala Dunia. Ini lagi harapan Verdong. Sangat yakin dengan kemampuan Verdong. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio, guys. Oke, keputusan kita telah ketahui, Indonesia kalah kepada Irak dan Malaysia seri satu sama dengan Kyrgyzstan. Ini bermakna Malaysia tersingkir daripada lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia ini. Walaupun di akhir nanti kalau dia menang pun lawan Taiwan, tetapi dari segi poin dia masih tidak bisa mengalahkan Kyrgyzstan juga. Karena Kyrgyzstan sebelum ini dia punya gol yang banyak mengatasi gol Malaysia. Kalaupun Malaysia menang, poinnya sama tapi golnya lebih kepada Kyrgyzstan. Jadi perlawanan terakhir Malaysia melawan Taiwan itu hanya sebagai perlawanan pelengkap kepada Malaysia. Dan Indonesia perlu menang lawan Filipina, wajib menang lawan Filipina karena Vietnam sekarang ini 6 poin, Indonesia 7 poin. Kalau Indonesia imbang seri ataupun menang, Indonesia akan lolos. Menang dia akan lolos, tetapi kalau imbang dia bergantung kepada perlawanan Vietnam dengan Irak lagi juga. Dan tidak mustahil Vietnam juga akan mengalahkan Irak. Ini kita tidak tahu lagi, guys. Jadi sekarang ini tumpuan di sini fokusnya adalah Indonesia wajib menang ke atas Filipina tanpa bergantung kepada tim lain. Tidak bergantung kepada Vietnam, sama ada Vietnam menang atau seri itu. Fokusnya Indonesia wajib menang. Itu sahaja jalan yang ada untuk Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Apapun hanya sedikit saya akan mengulas nanti terkait dengan perlawanan antara timnas Indonesia melawan Irak ini. Kita lihat dulu sebentar, guys, cuplikan video ini. Ditunggu grup neraka, apapun hasil Indonesia Filipina asal Vietnam kalah, cara Indonesia lolos ke Piala Dunia. Yuk kita semak dulu judul di dalam video pada kali ini daripada channel Cetak Gol. Tim nasional Indonesia gagal membalaskan dendamnya setelah dipermalukan timnas Irak dengan 2 gol tanpa balas. Kekalahan menyedihkan ini membuat skuad Garuda menunda selebrasi karena harus menjalani satu pertandingan penentu menghadapi Filipina. Skuad Garuda diwajibkan meraih kemenangan agar bisa memastikan satu tempat lolos ke babak ketiga. Namun apabila meraih hasil imbang ataupun kekalahan, skuad Garuda punya peluang kecil untuk lolos dengan berbagai catatan. Cetak Gol coba merangkum skema lengkap timnas Indonesia lolos ke ronde ketiga sebagai berikut. Oke, guys, kita lihat dulu rangkuman cetak gol nih. Gagal menang lawan timnas Irak. Tim nasional Indonesia gagal meraih 3 poin penuh di pertandingan krusial menghadapi timnas Irak. Skuad Singa Mesopotamia berhasil membuat publik Gelora Bung Karno tertunduk lesu. Pasalnya, skuad Garuda harus menelan kekalahan dengan skor akhir 2 gol tanpa balas. Pasukan Sintayong dinilai bermain buruk karena melakukan banyak blunder yang fatal. Beberapa kesalahan pemain skuad Garuda harus berujung malapetaka. Lini pertahanan timnas Indonesia disorot tajam karena melakukan banyak blunder yang memalukan. Handballnya Justin Hubner di kotak terlarang membuat timnas Irak mendapatkan hadiah penalti. Aiman Hussein yang menjadi algojo nggak mau menyia-nyiakan kesempatan emas tersebut. Ini dapat sudah diagak bola itu oleh Hernando Ari. Cuma dari segi kelajuan bola itu begitu deras, begitu keras sekali ya. Sepakan itu menyebabkan dia gol lah. Tapi dari segi Hernando Ari punya target untuk menangkap ke sebelah kiri itu memang sudah tepat sekali ya. Oke, kita lanjut, guys. Bukannya menjadi lebih solid, skuad Garuda harus kehilangan Jordi Amat di menit ke-59. Pemain dari Johor Darul Tazim ini diganjar kartu merah setelah menjatuhkan Ali Jassim. Ini lagi. Sintayong pun menyesali kesalahan yang dilakukan oleh Jordi Amat.
Coach Sintayong menyebut kalau kartu merah Jordi Amat menurunkan mental dan semangat bertanding skuad Garuda. Gak cukup sampai di situ, Hernando Ari juga melakukan kesalahan fatal. Kiper Persebaya Surabaya ini terlalu lama memegang bola sehingga bisa dimanfaatkan oleh pemain Irak. Alhasil, tapi kalau dari segi position ball lah kita cerita ya pasal position ball ini. Kalau saya melihat perlawanan di separuh babak yang pertama itu, sebenarnya Indonesia juga banyak menguasai permainan. Kalau kita melihat dari segi persennya, Indonesia menguasai lebih kurang 55%. Irak 45%. Jadi dari position ball itu, Indonesia juga bermain dengan bagus ya. Ini di babak yang pertama, ini kita bicarakan babak yang pertama. Sehingga kan ada 2-3 peluang yang bisa mencetak gol untuk Indonesia tetapi tidak dimanfaatkan sebaiknya oleh penyerang timnas Indonesia. Antaranya Orat Magun, Rafael Strik. Walaupun nampak seakan-akan ada gol bisa dilakukan cetakan itu, gol tuh. Cuma keberuntungan tidak menyebelahi penyerang-penyerang timnas Indonesia ini. Irak sekali-sekala menyerang, cuma sekali-sekala pada babak yang pertama itu. Tetapi yang menjadi lemahnya semangat timnas Indonesia apabila Jordi Amat dikenakan kartu merah, kemudian kesalahan yang dibuat oleh Hernando Ari. Tetapi memang setiap pemain bola itu pasti ada kesilapan mungkin kecil yang berlaku. Dan itu tidak perlu terlalu digembar-gemburkan kesalahan yang dilakukan oleh Hernando Ari itu. Kita ketahui memang itu kesalahannya, tetapi sebenarnya patut diberikan semangat kepada Hernando Ari ini. Sebelum kesalahan itu dia telah melakukan banyak penyelamatan. Jadi hanya karena kesalahan itu kita tidak boleh menganggap bahwa Hernando Ari puncak kepada kekalahan yang sebegini. Begitu juga dengan Jordi Amat. Sebelum ini Jordi Amat bermain dengan begitu baik sekali di babak yang pertama. Juga menyelamatkan, menggagalkan serangan-serangan Irak. Hanya dengan kesalahan yang sedikit itu, mungkin ialah itu kekecewaan kita memang. Tetapi kita tidak boleh salahkan individu dalam sepak bola ini. Sebab ini adalah permainan keseluruhan. Jadi kita perlu fair juga kepada keseluruhan tim itu. Oke, kita lanjut guys. Ali Jassi mampu memanfaatkan kesalahan dari Hernando dengan mencetak gol. Rizky Ridho langsung menyemangati sang kiper untuk tetap semangat dan ini Rizky Ridho bagi semangat. Justinus Laksana sebagai pundit lokal juga membela kesalahan Hernando lewat Instagram pribadinya. Coach Justin meminta para netizen untuk nggak menghujat Hernando Ari. Jangan menghujat Hernando Ari. Sintayong juga menyesali kesalahan yang dilakukan oleh Hernando. Mantan pelatih tim nasional Korea Selatan itu lebih memilih untuk diam dan merenung saat berada di ruang ganti. Coach Sintayong juga sangat kecewa dengan penampilan anak asuhnya. Dia menilai kalau skuad Garuda terlalu banyak melakukan blunder-blunder yang sangat merugikan. Kesempatan terakhir menghadapi Filipina. Kesempatan terakhir menghadapi Filipina. Kekalahan atas timnas Irak membuat Indonesia harus berjuang hingga titik terakhir. Skuad Merah Putih wajib meraih 3 poin penuh di laga menghadapi tim nasional Filipina. Secara komposisi, skuad pasukan Garuda tentunya lebih unggul ketimbang skuad The Ascals. Pasalnya, Filipina gagal memanggil 3 pemain keturunan baru ke dalam skuad utama. Rafael Obermeier, Gerrit Hortman sampai dengan John Patrick Sturp dilaporkan menolak panggilan. Alhasil, Tom Saintfiet dipaksa banyak mengandalkan pemain yang berkarir di Liga 1 Indonesia. Mulai dari Christian Rontini, Jose Elmer Portreira hingga Simen Lingbo. Sebaliknya, skuad Garuda justru datang dengan kekuatan terbaiknya. Anak asuh Sintayong akan tampil habis-habisan dengan ketambahan 2 pemain anyar. Sebut saja Calvin Verdong yang sudah dipastikan bisa bermain di pertandingan kontra Filipina. Sintayong selaku pelatih sudah memastikan bakal memainkan Verdong di pertandingan terakhir kualifikasi Piala Dunia. Ini lagi harapan Sintayong Verdong. sangat yakin dengan kemampuan Verdong. Pasalnya pemain Nijmegen ini bisa ditempatkan di 3 posisi yang berbeda. Mulai dari bek tengah, gelandang bertahan sampai dengan bek kiri. Skuad Garuda juga mendapatkan kabar baik terkait kembalinya Jay Itzes.
Bek keturunan Belanda ini berpeluang bermain menghadapi Filipina pasca kembali dari Venezia. J.J. masih diandalkan sebagai pengganti dari Jordi Amat yang mendapatkan akumulasi kartu merah. Tom Saintfiet selaku pelatih Filipina langsung gembar-gembor kemenangan. Dia yakin skuad The Ascals bisa mengatasi perlawanan skuad Garuda. Pasalnya Filipina tengah dalam motivasi yang sangat besar karena bisa mengimbangi permainan dari Vietnam meskipun mereka kalah. Bahkan Saintfiet nggak gentar walaupun Indonesia dipenuhi banyak pemain keturunan. Otomatis lolos apabila menang lawan Filipina. Oke, otomatis lolos apabila menang lawan Filipina. Pertandingan menghadapi Filipina akan menjadi laga hidup mati untuk timnas Indonesia. Pertandingan ini akan sangat menentukan nasib skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemenangan wajib diraih oleh skuad Garuda apabila ingin lolos ke ronde ketiga. Menghadapi Filipina, tim nasional Indonesia diuntungkan karena bermain di hadapan publik sendiri. Dukungan supporter di Gelora Bung Karno akan membakar semangat J.J. dan kawan-kawan. Di pertemuan pertama, tim nasional Indonesia terlihat kesulitan bermain di markas Filipina. Sintayong beralasan kalau anak asuhnya kesulitan bermain menggunakan rumput sintetis. Coach Shin bahkan mengkritik tajam kondisi rumput yang gak rata yang bisa menciderai pemain. Sintayong mengusung target ambisius bisa meraih kemenangan di hadapan publiknya sendiri. Pasalnya, ini menjadi pertandingan terakhir Indonesia di Gelora Bung Karno. Erick Thohir menjelaskan jika Jakarta akan digunakan untuk menyambut tamu negara Paus Fransiskus. Artinya skuad Garuda akan sementara waktu bermarkas di Stadion Gelora Bung Tomo. Pasukan Merah Putih juga berambisi meraih poin penuh untuk menghindari kejaran Vietnam. Skuad Naga Biru sedang mengintai di posisi ketiga dengan mengoleksi 6 poin. Tim nasional Vietnam sendiri masih berpeluang lolos ke ronde ketiga karena meraih kemenangan atas Filipina. Media Soha lagi-lagi memprediksi kalau tim nasional Indonesia bakal tersingkir. Media itu menuliskan jika Vietnam akan menyalip posisi Garuda di peringkat kedua. Soha menyebut kalau skuad Garuda punya peluang besar gagal lolos karena menurunnya mental. Kekuatan tim nasional Indonesia juga kembali diremehkan oleh Tom Saintfiet. Pelatih Filipina ini berambisi membantu Vietnam lolos ke ronde ketiga dengan mengalahkan skuad Garuda. Psikologi itu ketua pelatih Filipina itu masih punya kesempatan lolos apabila imbang. Tim nasional Indonesia juga masih punya peluang lolos apabila bermain imbang menghadapi Filipina. Hasil tersebut membuat skuad Garuda bakal mengoleksi 8 poin di grup F. Anak asuh dari Sintayong tinggal berharap Vietnam gak meraih 3 poin atas Irak. Skuad The Golden Star dipastikan gagal apabila meraih hasil imbang ataupun kalah. Pasalnya Vietnam gak bisa mengejar perolehan poin dari tim nasional Indonesia. Meskipun begitu, pasukan Naga Biru sedang dalam motivasi yang tinggi. Pelatih Kim Sang-sik punya hasrat besar untuk bisa bangkit dan membawa Vietnam lolos ke ronde ketiga. Kim Sang-sik, pelatih Korea Selatan ini percaya diri The Golden Star akan mencatatkan sejarah baru. Di sisi lain, warga Vietnam juga langsung sombong dengan hasil kemenangan ini. Mereka menyebut skuad The Golden Star bakal tampil mengejutkan menghadapi Irak. Bahkan salah satu warga Vietnam banyak yang menjadi fans baru tim nasional Filipina. Mereka berdoa kalau skuad The Ascals mampu memainkan permainan terbaik di laga terakhirnya. Media Soha.vn juga nggak ketinggalan dalam meremehkan Indonesia. Kali ini media lokal Vietnam itu menyoroti protes keras Sintayong saat laga menghadapi Irak. Menurut Soha, kekuatan Indonesia hanya bergantung dengan wasit. Media ini yakin kalau Vietnam bakal dinaungi oleh keberuntungan besar saat berlaga kontra Singa Mesopotamia. Sementara itu, pendapat lain disampaikan oleh Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI. Dia optimis kalau skuad Garuda bisa lolos ke babak ketiga dengan mengalahkan Filipina. Namun Pak Erick juga meminta Sintayong untuk tetap waspada. Menurutnya skuad The Ascals bakal tampil dengan beberapa perubahan dibandingkan pertemuan pertama. Kesempatan kecil lolos apabila kalah. Ini kalau kalah macam mana?
Peluang skuad Garuda lolos ke ronde ketiga akan semakin mengecil jika kalah dari Filipina. Tim nasional Indonesia hanya mengoleksi 7 poin di klasemen akhir grup F. Jika kalah dari skuad The Ascals, anak asuh dari Sintayong harus melihat pertandingan lain. Pasalnya hasil laga antara Vietnam menghadapi Irak akan menjadi penentu nasib timnas Indonesia. Skuad Garuda harus berharap singa Mesopotamia bisa mengalahkan skuad Naga Biru. Jika Irak bisa menang dari Vietnam, maka timnas Indonesia masih bisa lolos ke ronde ketiga. Namun perjuangan skuad Garuda akan berakhir jika singa Mesopotamia kalah. Pasalnya pasukan bintang emas bakal merebut posisi runner-up dengan koleksi 9 poin. Jumlah poin antara skuad Garuda dan Vietnam juga berpotensi sama kuat. Skenario ini bisa terjadi apabila pasukan Merah Putih kalah dari Filipina sementara Vietnam imbang kontra Irak. Tim nasional Indonesia dan skuad Naga Biru sama-sama mengoleksi 7 poin. Namun Vietnam masih bisa unggul dari timnas Indonesia meskipun punya jumlah poin yang sama. Skuad asuhan Kim Sang-sik akan tetap lolos dengan selisih gol dari pasukan Merah Putih. Selisih Jika gol Indonesia kalah 1-0 dari Filipina, maka selisih gol skuad Garuda turun menjadi -3. Sementara jika Vietnam imbang 1-1 menghadapi Irak, maka selisih gol mereka tetap -2. Alhasil skuad Naga Biru tetap lolos dengan selisih gol yang lebih baik meskipun jumlah poinnya sama dengan timnas Indonesia. Selain itu, perjuangan skuad Garuda menghadapi Filipina juga dipastikan gak akan mudah. Pasalnya, skuad The Ascals punya materi pemain yang cukup berkualitas dengan mengandalkan darah keturunan. Neil Entrich selaku kapten Filipina juga sudah berani gembar-gembor mengalahkan skuad Garuda. Pemain Birmingham ini optimis kalau skuad The Ascals bisa meraih poin penuh di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ditunggu negara-negara kuat di ronde ketiga. Ditunggu negara-negara kuat di ronde ketiga. Seandainya lolos, timnas Indonesia sudah dihadapkan dengan lawan-lawan yang kuat di babak ketiga. Sejauh ini sudah ada 13 negara yang memastikan tiket lolos ke putaran selanjutnya. Jepang, Qatar, Korea Selatan, Oman, Iran, Australia hingga Arab Saudi sudah dipastikan lolos. Kebanyakan negara ini berada di dalam 100 besar ranking FIFA. Pasukan Garuda sudah punya pengalaman menghadapi tim-tim sulit seperti Jepang, Iran, dan Australia. Indonesia juga masih berpeluang berjumpa menghadapi beberapa negara kuat yang lainnya, mulai dari Jordania, Bahrain, Oman, hingga Korea Selatan. Skuad Tiger Warrior sendiri tengah dalam masa transisi pasca memecat Jurgen Klinsmann di ajang Piala Asia yang lalu. Tim nasional Indonesia lagi-lagi punya pengalaman dengan pernah mengalahkan Korea Selatan. Skuad Garuda bahkan mampu lolos ke babak semifinal di ajang Piala Asia U23. Dengan catatan ini, pasukan Garuda masih punya potensi untuk tampil mengejutkan di ronde ketiga jika lolos. Akan tetapi, Sintayong harus segera membenahi beberapa kekurangan anak asuhnya. Pasalnya, skuad Garuda pernah dikalahkan oleh tim nasional Irak yang sering lolos ke putaran final Piala Dunia. Tim nasional Indonesia dinilai sudah naik kelas apabila diperkuat oleh Martin Paes. Sang pemain punya banyak pengalaman saat berhadapan dengan penyerang hebat. Selain itu, Hernando Ari sepertinya masih harus banyak belajar sebelum diturunkan di sejumlah laga-laga besar. Hal itu bisa terlihat saat Hernando Ari bermain buruk di pertandingan menghadapi Irak. Di sisi lain, Indonesia harus gerak cepat dalam menyelesaikan proses naturalisasi pemain. Saat ini ada beberapa pemain yang sedang gencar dirumorkan akan bergabung. Mulai dari Ole Romeni, Kevin Dix, Mes Hilgers, hingga Jero Rinaldo. Bergabungnya keempat pemain ini dinilai mampu membawa timnas Indonesia bersaing di babak ketiga. Itulah ulasan skema lengkap tim nasional Indonesia lolos ke babak ketiga. Mantap. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad Garuda mampu mengatasi perlawanan Filipina dan mencatatkan akhir yang indah? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Oke guys, analisa lengkap daripada channel Cetak Gol terkait dengan peluang timnas Indonesia lolos di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sekiranya menang, kalah ataupun seri, sudah diulas sepenuhnya oleh channel di dalam video ini tadi. Memang lengkap dia punya ulasan guys. Cuma apa yang saya ingin katakan di sini, timnas Indonesia ketika melawan Filipina pada minggu depan
di tanggal 11 Juni hari Selasa ya. Jadi peluang Indonesia untuk menang ke atas Filipina itu perlu fokus sepenuhnya tanpa menghiraukan apa catatan pun keputusan perlawanan di antara Vietnam dan Iraq. Itu biarkan mereka yang bermain, uruskan bagaimana. Yang pentingnya Indonesia kena fokus menang ke atas Filipina. Kalau saya melihat timnas Filipina lawan Vietnam, memang Filipina juga tim yang bagus saat ini ya. Dia boleh mengimbangi perlawanan di antara Filipina dengan Vietnam, dan gol Vietnam, kemenangan Vietnam 3-2 ke atas Filipina itu pun di menit yang ke-93 sudah habis permainan dan tinggal masa kecederaan. Jadi ini bermakna Filipina juga satu tim yang bagus. Mereka mendahului Vietnam 1-0 dan 2-1 sebelum Vietnam kembali bangkit sehingga menang 3-2, itu pun di menit-menit yang terakhir. Jadi Indonesia juga harus waspada dengan permainan timnas Filipina ini, karena dari segi corak permainan dan juga pemain-pemain yang ada, pemain-pemain muda di Filipina dan pemain keturunan juga mampu berpotensi membuat kejutan di GBK. Jadi harus waspada untuk timnas Indonesia. Apapun kalau J.E. Jas bisa bermain dan juga Calvin Verdong dan keturunan-keturunan lain semua ada, kecuali Jordi Amat yang dikenakan kartu merah. Kalau yang lain ini ada, dengan taktikal yang dilakukan oleh Sinteyong ketika melawan Irak di babak yang pertama, sebenarnya Indonesia bisa menang sebenarnya melawan Irak. Memang Irak kuat, saya akui Irak punya permainan yang bagus, cepat, pantas, mereka laju, dan mereka punya stamina yang baik. Setiap pemain daripada atas, tengah sampai ke bawah semua berfungsi dengan baik, itu Irak. Dan Indonesia juga sebenarnya semua berfungsi dengan baik. Cuma kesilapan kecil ini yang diambil peluang oleh Irak untuk mencetak 2 gol itu. Dikenakan kartu merah, penalti, dan juga kesilapan Hernando Ari. Hanya kesilapan kecil itu yang sebenarnya bisa diperbaiki juga di perlawanan melawan Filipina. Dan saya yakin optimis Indonesia bisa melakukan kemenangan melawan Filipina nanti. Insya Allah kita doakan guys. Jadi bagaimana menurut kalian pula terkait dengan perlawanan Indonesia-Filipina? Mudah-mudahan kita memberikan semangat juga yang sepenuhnya. Jangan kita downkan semangat pemain ketika ini. Kita beri semangat kepada Hernando Ari, kepada Jordi, kepada semua pemain timnas Indonesia. Semoga di perlawanan dengan Filipina ini mereka melakukan yang terbaik dan memberikan kemenangan kepada timnas Indonesia untuk lolos ke babak yang ketiga. Oke guys, kalian komentar di ruang kolom di bawah. Kepada yang baru ketemu channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen juga. Dan kepada yang sudah subscribe, terima kasih sebanyak-banyaknya kepada kalian. Semoga dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan baik. Sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.